Seharusnya kalau orang-orang Wahabi ini merasa manhajnya manhaj yang benar, berada di atas pemahaman salaf, bukan salaf abal-abal, tentunya setiap diajak diskusi tidak akan banyak ngeles, bukan malah mengeluarkan mustikanya. Tidak asal nuduh, tetapi berani mempertanggungjawabkan semua tuduhannya. Ya, termasuk yang siswa yang tadi dari Madinah yang saya sayangkan dari sikapnya tadi, ya saya kira Anda perbaiki diri lah. Ya, perbaiki diri. Dia orang ini minta supaya diongkosin. Kemudian menantang kita untuk ini, untuk itu, minta diongkosin. Saya siapkan suratnya. Kemudian kita mau telepon ke kedutaan di Indonesia di Arab Saudi. Sekretaris tiganya ada di kelas saya. Saya bawakan suratnya, minta jadi utusan ke sana, ke rektornya. Sampaikan, kita ongkosin. Kita bawa ke sini. Nah, kalau perlu kita fasilitasi, sampaikan kesalahan saya di hadapan antum semua. Ya. Atau di hadapan dubes di Istiqlal tanggal 17. Kita undang dia, sampaikan. Ayo. Ya, itu sesungguhnya Anda yang minta, kita kabulkan. Tapi kemudian saya dapat beberapa balasan, anak itu klarifikasi, maksudnya bukan ke antum Ustaz, maksudnya ke orang lain, maksudnya begini. Antum itu, saya ini orang yang cukup detil, semua pernyataan antum saya sudah punya semua. Ustaz, kalau mau bertemu tolong jangan sekarang, saya mau ujian, gini-gini dan sebagainya. Antum ini gimana? Tadi mencela, sekarang sudah berbeda. Tadi begini, sekarang sudah begini. Kalau masih belajar sudah begini, bagaimana saat jadi dai nanti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh warga Nahdien, kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua, menjadikan kita orang-orang yang beruntung, baik di dunia ini, lebih-lebih kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Orang-orang Wahabi ini kan merasa dirinya sebagai pengikut manhaj salaf, merasa dirinya itu adalah berjalan di atas sunnah, pemahamannya kembali terhadap Al-Quran dan hadis sesuai pemahaman para salaf. Bahkan salaf ini maksudnya adalah sahabat. Tetapi anehnya, mereka itu gemar menuduh orang lain salah, gemar komentar orang lain itu keliru, yang benar begini. Tetapi anehnya mereka itu untuk membuktikan pemahaman mereka itu tidak bisa. Tidak mau mereka diajak diskusi. Seharusnya kalau Anda memang merasa bahwa pemahaman Anda sesuai dengan manhaj salaf, sesuai pemahaman para salaf, nah buktikan dengan Anda mau untuk berdiskusi atau debat ilmiah dengan membuktikan referensi, bukan malah menunjukkan salaf-salaf soleh al-munajjid misalnya. Mereka sebenarnya jargon belaka, kembali terhadap Al-Quran, kembali ke hadis dengan pemahaman para salaf berdasarkan hadis yang sahih. Ini jargon belaka untuk menipu umat. Contoh, Pak Insinyur Mufli ini, ia menyampaikan bahwa Ibnu Baz meyakini Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai kaki berdasarkan hadis yang sahih, bahkan juga disahihkan oleh Al-Haytami. Al-kursi maudhi'ul qadamain, bahwa kursi ini adalah tempat kakinya Allah. Padahal di situ Ibnu Baz tidak menyatakan kursinya Allah adalah tempat kedua kakinya Allah. Tidak. Coba perhatikan kalimatnya, perhatikan. Al-kursi, bukan kursiuhu. Al-kursi maudhi'ul qadamaini, tempat kedua kaki, bukan maudhi'ul qadamaihi, bukan tempat kedua kakinya Allah. Kalau masih nggak percaya, ayolah buktikan siapa nama ulama salaf yang mengartikan bahwa pendapatnya Ibnu Baz yang diriwayatkan oleh Ibnu Baz itu adalah al-kursi maudhi'ul qadamain, maksudnya adalah kakinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata dari orang-orang Wahabi itu sebagian yang ndak kenal malu, apa ndak mungkin ndak punya kemaluan, cinta salaf 88 kudis ini. Orang ini menyatakan bahwa sudah jelas sore hadisnya, katanya. Iya, hadisnya jelas, tapi jelasnya di situ kursi tempat kedua kaki. Kursi itu adalah tempat kedua kaki, bukan kursinya Allah tempat kedua kakinya Allah. Tidak ada seperti itu. Nah, untuk membuktikan bahwa pemahaman Anda sesuai dengan pemahaman salaf, tinggal tunjukkan saja ulama salaf siapa dan di kitab apa itu dijelaskan, Pak.
Nah, si Cinta Salep 88 ini malah memberikan bukti dengan pendapatnya Syekh Sholeh Al-Munajjid. Itu bukan salap, Cinta Salep ya, Syekh Sholeh Al-Munajjid kemarin itu. Kalau ulama-ulama masa kini yang Anda jadikan pegangan untuk menafsiri perkataan Ibnu Abbas itu, jangan ngaku salap, Cinta Salep ya. Jangan ngaku Cinta Salap. Cinta Salep saja Anda itu, Cinta Salep Kudis 88 gitu. Padahal Imam Bukhari rahimahullah sudah jelas di dalam kitab Sahih Bukhari itu, wa kursiyuhu ilmuhu. Kursiyuhu ilmuhu. Kursinya Allah adalah ilmunya Allah. Ini. Tapi dasar Wahabi, kalau tidak cocok dengan otak mereka, tidak sesuai dengan selera mereka, ya ditolak. Ayolah orang-orang Wahabi, gentle sedikit. Jangan seperti yang sudah-sudah. Kalau di kolom komentar dan di channelnya sendiri garang kayak singa, tapi kalau diajak diskusi malah mingkem kayak kucing, kayak miong. Untuk Pak Insinyur ini ya, Pak Insinyur Muflih itu sudah siap kok untuk berdiskusi dengan Anda itu, dengan siapapun bahkan itu. Termasuk yang nantang yang dari Madinah itu, mahasiswa Madinah yang pertamanya garang nantang. Ya setelah mau dilayani beneran oleh Ustadz Adi Hidayat secara resmi itu, ya gitulah, ngomongnya berubah-ubah. Demikian memang itu watak dari orang-orang Wahabi itu. Diajak diskusi live, jawabnya emang kerjaan cuman YouTube. Masih banyak kerjaan yang lebih bermanfaat. Tapi rajin komen gimana ya? Ya sudah itu, Ustadz Adi Hidayat siap diskusi formal dengan Anda. Tapi biasanya seperti yang sudah-sudah, orang Wahabi itu cuman garang di komentar. Kalau di komentar cuman bikin kisru terus seperti itu. Tapi ketika diajak berhadapan, mereka tidak akan mungkin berani. Saya jamin mereka tidak akan mungkin berani. Apalagi sekelas Cinta Salep. Silakan Pak Cinta Salep, Pak Muflih itu suruh ya, Ustadzmu, junjunganmu itu suruh. Mumpung lagi ini siap untuk berdebat dengan Anda. Jangan hanya garang menuduh ini, begini, begitu. Bilang sama Pak Insinyur Muflih itu, Ustadz pujaanmu itu ya, jangan hanya buat bantahan di YouTube dengan berpat-pat ya, part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, part 6. Tapi yang dewasalah sedikit. Kalau diajak diskusi, kalau orang ahli ilmu itu Pak Insinyur tentunya akan mau. Kecuali Pak Insinyur itu sudah takut duluan, jadi merasa tidak akan menang, maka ya gitulah.